Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cendekia semuanya dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya Rinasa Agistianugrah. Pada kesempatan kali ini kita ada narasumber yaitu Mbak Diana Frentika. Beliau seorang dosen yang sekarang sedang menempuh S3 di UNES, mendapatkan beasiswa PPI dari LPDP. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana Frentika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Panggilannya Mbak. sedikit ralas, ini UNESA. Kalau UNES nanti Oh iya, Semarang UNESA, jatuhnya, Mas. sorry. UNESA itu berarti mana itu? Surabaya. Oh, Surabaya, ya ya. Panggilannya siapa, Mbak? Mbak Diana atau siapa ya? Dina aja nggak apa-apa. Oh, Dina. Iya ya, Mbak Dina. Dina juga nggak apa-apa Saya karena di saya tempat. kalau manggilnya Mbak Di, kalau ditulis Die itu kayak artinya bahasa Inggris aneh. Iya, jangan jangan Ya ya, oke. jangan tersirat. Mbak Dina. Eh karena Mbak Dina ini latar belakangnya pendidikan matematika, mungkin kita ngobrol seputar pendidikan dulu kali ya. Jadi Boleh, boleh. di apa masa-masa sekarang ini ya, masa pandemi itu kan ya isu pendidikan yang kaitannya dengan media dan metode yang berubah secara signifikan, dan semua para pelaku pendidikan yaitu para pendidik itu harus berubah pola, metode maupun media yang digunakan. Nah, itu menurut Mbak Di sendiri bagaimana ya? Apakah kalau misalkan kita lihat di kesekitaran kita, kalau kita sebagai seorang milenial kan gampang-gampang aja ya mengikuti pola perkembangan zaman maupun perkembangan teknologi yang ada. Tapi kalau eh, apa ya, orang-orang yang lahir sebelum milenial itu, generasi Z dan generasi baby boomer itu kan mungkin sedikit lebih lambat untuk bisa bisa berganti pola seperti itu. Baik, Gimana Mbak? terima kasih. Karena memang kalau kita tahu ya Mas Nasa, ini kan eh, pendidikan khusus bisa diibaratkan ya kalau di masa pandemi tidak seperti pendidikan pada umumnya gitu kan. Kita harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan yang membatasi interaksi tatap muka langsung. Jadi otomatis seperti yang tadi Mas Rina sampaikan, kita harus menggunakan perantara teknologi. Nah, berkaitan sama generasi-generasi yang tadi Mas Rina saya jelaskan, untuk generasi Z dan sebelumnya memang tugasnya jadi ada dua. Tugas untuk mempelajari teknologinya, kemudian tugas bagaimana bisa melakukan pendidikan via teknologi tersebut Di supaya generasi X, sorry pembelajaran. Mbak, generasi X karena milenial kan generasi Y ya. Berarti generasi Iya. X dan sebelumnya baby boomer. Ya, Ya. itu jadi di generasi sebelumnya itu kan dia ada dua tantangannya. Jadi tantangan belajar teknologi dan dia tantangan belajar bagaimana supaya tujuan pembelajarannya bisa sampai dengan keterbatasan interaksi. Nah, kalau untuk yang generasi milenial seperti kita, itu juga ada tantangannya. Tidak selalu generasi muda seperti kita juga bisa dengan mudah beradaptasi. Karena kalau cuma sebatas memanfaatkan teknologi mungkin bisa, tapi bagaimana memastikan supaya pembelajaran dengan daring tersebut bisa sampai tujuan pembelajarannya, nah itu yang mungkin tidak semuanya bisa langsung bisa beradaptasi. Hmm. Ya. Karena cenderung berbeda cara dan bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran itu. Hmm. Karena kalau dalam aspek pembelajaran kan yang ditekankan tidak hanya segi kognitifnya saja, tetapi ada dari afektif dan juga psikomotorik. Nah, dalam pembelajaran daring atau online ini tantangannya sebenarnya ke arah yang afektif dan psikomotorik ya Mbak ya, lebih ke arah Betul. itu. Mm. Jika dilihat secara kasat mata atau sekilas itu memang tantangannya di situ. Karena bagaimana kita bisa mengajarkan afektif dengan baik jika hanya tatap muka sebentar, habis itu belum lagi terkendala jaringan dan lain-lain. Tetapi kenyataannya bahkan untuk bagaimana mencapai si kognitif itu juga ada kendala Mas Rinasa. Karena Mm. kalau kita tahu
kita kembalikan lagi ke fakta lapangan, di masa pandemi COVID-19 ini, dominasi pembelajaran daringnya justru lebih dibebankan kepada pembelajaran berbasis tugas. Nah, esensi pembelajaran berbasis tugas yang mayoritas penyampaian materinya tidak diajarkan sebagaimana pembelajaran di kelas, tapi hanya orientasi tugas, siswa menyelesaikan tugas, itu nanti bisa menjadi bias juga. Nah, apakah esensi pemberian tugasnya itu benar-benar bisa tercapai, atau justru pemberian tugasnya hanya pemberian tugas yang sia-sia dan tidak bermakna. Seperti misal, jangan-jangan siswanya mengumpulkan tugas karena perasaan tertekan, karena takut akan intimidasi ataupun ada hal-hal lain yang membuat dia seperti itu. Jadi kan rasa tanggung jawab dan lain-lainnya tidak bisa terbentuk dengan maksimal karena ada intervensi sisi negatif yang mendukung dia untuk menyelesaikan tugas itu, ataupun justru malah sebagaimana yang sering menjadi perdebatan orang-orang, jangan-jangan siswanya mengumpulkan tugas bukan karena memang dia yang menyelesaikan tugas, jadi bukan untuk melatih bagaimana pemahaman siswa sebagaimana esensi pemberian tugas itu, justru kalau orang lain yang menyelesaikan, siswa hanya tinggal menyalin, atau bahkan orang lain mengerjakan, siswa hanya tinggal upload tugasnya saja, kan itu malah bisa menjadi bias dari esensi pemberian tugas itu sendiri, Mas Rinasa. Jadi banyak banyak problematika yang sekiranya harus dipersiapkan dan diantisipasi jika memang pembelajaran berbasis daring ini masih terus berlanjut. Oh, ini konteksnya yang pendidikan dasar dan menengah ya, Mbak, ya. Jadi ketika diberikan nanti orang tuanya ikut andil dan malah kebanyakan yang belajar malah jadi orang tuanya. Banyak Iya, teman-teman saya betul. yang punya anak SD, SMP, bahkan ya kalau SMA mungkin lebih mandiri ya. SD, SMP terutama ayah ibunya itu jadi ikut belajar lagi. Karena ya mengerjakan tugas-tugas tadi. Ya. Karena Iya, seperti Mbak Dina tadi katakan, bahwa pembelajarannya tiap pertemuan berbasisnya tugas, sehingga ya mau nggak mau karena mungkin ada deadline ya, siswa itu kan iya betul. kalau nggak ngerjakan itu kan dianya malah jadi stres, akhirnya orang tuanya ikut andil membantu mengerjakan. Nah, kalau misalkan di kampus Mbak Dina sendiri di mana? Cordova namanya apa? Universitas Cordova. Universitas Cordova itu bagaimana Mbak aplikasinya di pendidikan tinggi untuk di masa-masa pandemi kemarin ya, mungkin pas pertama kali ada COVID-19 terus langsung lockdown, itu gimana itu yang terjadi di sana? Apakah langsung online, kemudian semua lockdown, tidak ada pembelajaran tatap muka atau bagaimana itu? Untuk di perguruan tinggi juga sama sih, kita juga mengikuti anjuran pemerintah untuk membatasi tatap muka. Hmm. Nah, kebetulan itu di kampus kami di Universitas Cordova, sebelum pandemi COVID itu memang sudah ada uh, fitur untuk pembelajaran daringnya. Kami berlangganan, boleh nyebut merek atau tidak usah? Nah, ya berlangganan tertentu dah. Ya. Nah, jadi dengan via pembelajaran daring, e-learning, kemudian dipadukan dengan siakat dan macam-macamnya, sehingga saat pandemi itu terjadi, ya kami bisa beradaptasi dengan memanfaatkan pembelajaran berbasis learning itu, pembelajaran berbasis virtual. Sebenarnya dikombinasikan sih, karena kan kita kan pakai Adlink itu kan dipadukan dengan apa sih? Dipadukan dengan Zoom meeting. oh iya iya. Padukan dengan Zoom meeting. Jadi Maaf, Zoom-nya agak bisa ngelek. ya, Zoom-nya bisa terlink dengan aplikasi e-learning-nya yang ada Dengan di kampus aplikasi. Universitas Cordova ya. Kalau misalkan tidak, itu kan kalau yang menggunakan Zoom seperti podcast kita ini kan eh, sebelum di-record ya, itu kan namanya sinkronus. Jadi Mm-mm. tatap maya real time, waktunya bersamaan. Tapi kalau yang sudah direkam, kemudian mungkin nanti ada diedit, dikasih animasi, dikasih background, biar lebih menarik, terus di-upload di YouTube, kemudian di-share, itu kan jadinya asinkronus tuh. Betul. Nah, pembelajaran yang asinkronus juga dilakukan tidak di tempatnya Mbak Dina di sana, di Universitas Cordova.
Kalau itu belum kok di tempat kita, cuma kalau untuk yang di Unesa saya kuliah itu, dia kombinasi sinkronus dan Ya, asinkronus. blended learning ya. Mhm, Oh betul. ya, ya, ya. Ya sama seperti di UMY modelnya blended learning dan aplikasi e-learning-nya juga kami ada. Itu juga sudah seperti Dikti punya yang Spada itu. Mmm, Ya, jadi sebenarnya kalau seandainya kita mau, eee, refleksi ya, Mas, ya, dengan adanya pandemi ini justru malah seharusnya bisa memotivasi pelaku-pelaku dunia pendidikan untuk lebih kreatif betul. sebetulnya ya, dan Ya, harus melek teknologi, bagaimana terutama memodifikasi supaya lebih betul menarik. betul sekali, terutama bagi dosen dan juga tidak menutup kemungkinan guru ya, para guru juga semakin Betul, semakin apa, terampil dalam menggunakan media teknologi informasi. Jadi tidak apa ya, tidak kaku dan bisa mengikutilah. Seharusnya memang pembelajaran itu tetap tetap harus dilakukan meskipun nanti ada blended misalkan, setelah pandemi ini sudah mulai menurun ya kan, sudah mulai longgar bisa diadakan tatap muka walaupun masih terbatas, tapi kan online-nya tetap jalan, seperti itu sih kalau menurut saya. betul. Dan kalau seandainya kebetulan kan orang tua saya kan juga guru. Nah, Mhm, justru dengan adanya pandemi ini, mereka yang tadinya tidak, mmm, untuk teknologi itu hanya menggunakan PPT gitu kan ya, Mas, ya. mhm, Nah, mhm, sekarang dengan adanya teknologi mereka berdua, bapak dan ibu tuh berlomba-lomba untuk membuat YouTube. mhm, Jadi YouTube pembelajaran. Jadi nanti siswa, belajar via YouTube tersebut untuk mengurangi pembelajaran berbasis tugas itu. Jadi tetap penyampaian materi bisa disampaikan dan siswa bisa mengulang. Nah, kan ini kan bisa memberikan manfaat lebih sehingga pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Jika siswa lupa, siswa bisa mengulang kembali. Jika siswa bingung, siswa bisa mengulang kembali, kemudian belajar lagi. Jadi kapanpun dan dimanapun siswa bisa belajar sebetulnya dengan adanya pembelajaran berbasis daring. Jika guru-gurunya mau berinovasi. oke. Kalau saya kan bidangnya teknik sekarang, tapi dulu memang pernah mencicipi, bidang pendidikan di S1 kan. Saya walaupun magisternya teknik, tapi, sarjananya pendidikan, sarjana Ya, pendidikan dan Mas teknik Ridwan tapi, saya ini memang memang sangat rajin ini, eee, rajin sekolah, rajin belajar, semangatnya enggak, luar biasa. iya iya Inspirasi saya ini beliau. iya, biasa sih, biasa aja. Malah justru Mbak Diana yang sudah ngambil S3 duluan ya. Tadi yang mau saya tanyakan malah jadi lupa tuh Mbak, sebentar. Tadi terkait masalah iya, bidang saya yang teknologi tadi ya. Coba kalau misalkan saya sharing sedikit ya. Kalau saya itu sekarang itu sukanya begini, kalau buat materi, bikin video gitu ya, kemudian saya upload di YouTube dan kebetulan e-learning di UMY itu kan dia bisa nge-link sama YouTube juga. Jadi YouTube-nya link-nya tinggal saya masukkan di situ dan di situ di-set, mahasiswa itu nonton apa enggak saya tahu gitu kan. Nah kemudian, setelah itu saya umumkan dulu sebelum KBM-nya, ya minimal malamnya ya, kalau besoknya kuliah malamnya saya umumkan sudah saya buka, topik ini sudah saya buka ada isinya ya, ada materi, ada video, kemudian ada model forum diskusinya di situ, kemudian diskusi kan tidak model tugas yang dikumpul gitu ya, cuman ngetik langsung aja pakai HP bisa, jadi ringan lah, nggak berat. Dan itu kan bagian dari evaluasi dia setelah nonton videonya gitu. Nah, nanti kalau offline, besoknya kan besok offline. Nah, ketika ketemu di offline tuh saya tidak lagi nyampein yang ada di materi saya yang sudah saya videokan tadi. Jadi saya tinggal tanya jawab, diskusi, brainstorming, saya bikin kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi modelnya sudah saya beri kasus saja. Supaya menurut saya sih, problem based learning-nya tuh ada gitu loh di setiap pertemuannya. Karena kalau bikin video kan mereka kalau bingung materinya bisa ngulang-ulang terus, ya kan? Betul betul. Diulang lagi diulang lagi diulang lagi. Kalau memang masih bingung diulang-ulang, ditanyakanlah ketika offline, kan gitu aja, Betul. lebih lebih Atau efektif. gunakan fitur diskusi itu kan. Ya, gunakan fitur diskusi itu Karena di kalau e-learning kan ada fitur itu. betul. Tidak cuma mahasiswa yang menanggapi, kita dosen juga Nah bisa menanggapi. Jadi nah, kebingungan itu bisa kalau diluruskan. menurut Mbak Dina sendiri itu, tepat nggak melakukan itu efektif nggak pembelajarannya? Kalau menurut saya malah jadi efektif. Jadi kan,
materi itu sudah disampaikan dulu. Kan kalau kita pembelajaran kan biasanya ada batas waktu, misalnya 2 SKS Mhm berarti kan 100 menit. mhm Nah, jika kita memanfaatkan penyampaian materi mhm. untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu dengan batas waktu yang seperti itu, jadinya kan hanya terbatas apa yang bisa kita berikan. Tapi dengan adanya asinkronus seperti itu, bisa jadi kita menyampaikan materinya padat, banyak, mahasiswa juga bisa belajar kapanpun dimanapun dan juga bisa menambah-nambah materi sebelumnya. Jadi pada saat pertemuan tatap muka langsung di kelas dengan keterbatasan waktu tersebut, justru bisa semakin memperkaya pembahasan dan bisa mengeksplor lebih Iya dalam terkait materi tertentu yang akan disampaikan. Menurut saya bagus sekali tuh sih Mas iya. Dinasa. Dan Jadi kalau ya, dosen-dosen lain mengikuti pun saya rasa akan baik untuk mahasiswa. iya. Sungguh Dan menginspirasi itu. iya, dan di UMY kan sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat ya. Setiap mau masuk dari gerbang utama dicek dulu suhunya, kemudian harus menggunakan masker, harus cuci tangan dulu, ya. Jadi sudah dilakukan protokol ketat seperti itu. Jadi pembelajaran secara offline itu sudah berani dilakukan saat ini di UMY. Dan yang penting tadi mematuhi protokol, memakai masker, cuci tangan. Kemudian apa, bagi mahasiswa yang dari luar luar apa, luar luar DIY, dia harus harus tes apa namanya itu, swab antigen ya. Tapi kan rata-rata mahasiswa yang offline itu kan sudah lama di DIY, Mbak. Jadi tes swabnya ya sudah lama, sudah jauh-jauh hari ya, sudah lama dan mereka dalam kondisi yang sehat. Jadi Terus yang itu penting itu untuk gimana? mm-mm. Untuk offline-nya ada pembatasan kepesertaan nggak itu Mas? Kan kita tahu harus ada jarak atau Oh, semua langsung ada. satu Ada persen. jarak di dalam ruang kelas kan ada jarak juga antar kursi ya, bangkunya ya. Kalau itu modelnya kursi lipat, Mbak. Jadi ada jarak 1,5 meter gitu antar kursi. Memang jadi tidak bisa full, Mbak. Kalau misalkan satu kelas isinya ya katakanlah 35 atau 40 ya jadinya paling cuma jadi tinggal 20 gitu. Tapi kan tidak semuanya berada di DIY. Nah, jadi ketika kita mengajar di kelas yang sinkronus tadi menggunakan Microsoft Teams itu diperuntukkan bagi yang di luar DIY, yang tidak bisa mengikuti offline. Nah, yang di Hmm. kelas itu ya yang di DIY dan kondisinya sehat saja masuk di dalam kelas. Jadi tetap terbatas jumlahnya, tetapi saya bisa melakukan offline setiap pertemuan jika memang itu diperlukan offline gitu ya. Kalau Iya kan saya untuk suka kalau saya suka offline kenapa? Karena sentuhan kepada mahasiswa secara psikisnya tuh jadi lebih lebih kena daripada hanya virtual seperti ini, melalui video, melalui Zoom, melalui MS Teams seperti itu. Jadi agak kurang kedekatan antar kita dengan mahasiswa. Dan kedekatan mahasiswa dengan antar mahasiswanya juga menjadi kurang interaksinya. Mereka kan merindukan suasana lingkungan kampus juga, tidak hanya pembelajarannya saja kan sebenarnya. betul-betul. Iya. Jadi tidak karena kalau kalau cuma cuma belajar untuk tahu ilmu, saya rasa Google jauh lebih Oh tahu iya, betul. segalanya. Jadi YouTube juga sebenarnya sudah kuliah banyak. itu jadi sebenarnya kuliah ataupun sekolah ataupun yang lainnya itu untuk pribadi, untuk membentuk karakter mental, Mhm. bagaimana supaya bisa menjadi pribadi yang sukses. Ya. Dan juga di kelas itu saya juga lebih banyak sharing-sharing, mungkin sharing Eh, pengalaman saya, betul itu sangat sharing-sharing memotivasi mahasiswa itu. nanti juga mengarahkan jalur-jalur dia untuk lulus cepat itu bagaimana tips-tipsnya. Jadi saya lebih banyak bercerita tentang itu dibandingkan pembelajarannya. Karena pembelajarannya sudah jadi video tadi, Mbak. Dan forum diskusi di dalam learning kan sudah memfasilitasi itu gitu. Gitu. Dan di dalam Betul. di dalam itu kalau kita mau kuis juga bisa kita gunakan uh, aplikasinya yang bikin kuis yang mau dibuat pilihan ganda atau Bisa ya. menjodohkan atau yang benar Hmm. salah bisa dilakukan. Dan kan juga ada waktu batas waktunya. Termasuk Mm-mm, tugas ada betul. deadline-nya jadi lebih enak Iya. sebetulnya. Dan kita ngoreksinya juga paperless. Nggak kayak Hmm, zaman iya dulu betul. kertas ditumpuk di bawah-bawah ya. Ribet ya. Kalau sekarang Jadi dimanapun bisa ya.
Jadi ketika saya bimbingan dengan mahasiswa, maksudnya saya membimbing mahasiswa tugas akhir pun juga seperti itu, paperless. Jadi lebih kirim file, saya koreksi, saya beri catatan di situ, kan gampang ya Mbak ya, kirimkan Betul. lagi. Jadi lebih efektif gitu. Kalau diskusinya perlu intens, baru ketemu. Gitu. Karena memang kalau kita flashback itu dari awal sampai akhir sebenarnya di e-learning itu difasilitasi, mulai dari, bimbingan KRS mahasiswa, sekarang kan juga sudah Ya sudah betul. via lagi, nggak lagi kayak dulu yang harus ngantri-ngantri di depan kantor Kaprodi untuk minta tanda tangan ataupun di depan TU antri panjang, sekarang sudah bisa via online dan lebih Tapi cepat. zaman kita dulu sudah nggak gitu kok. Iya kan? Iya. Iya. Karena milenial kayaknya nggak merasakan yang antri-antri gitu sih sebenarnya kalau Iya, generasi milenial. tapi kan tetap kita harus minta tanda tangan. Mungkin di kita daerah daerah Jawa, daerah Barat enggak, Mas, tapi di daerah kampus saya itu pada saat saya mendaftar jadi dosen Oh iya. masih harus minta tanda tangan dosen dan UNJ itu setahu saya dulu tahun saat Ya, UNJ saya saya masih 2017 itu kan masih ya masih kan, minta tanda masih tangan. kita minta tanda tangan Tapi Kaprodi gitu kan. sudah Jadi input sendiri sih setelah minta tanda tangan, mhm, inputnya input sendiri. jadi sudah mulai ada peralihan lebih ke efektif efisien kan. Nah, untuk yang sekarang ini dengan adanya, pandemi, habis itu bobot pembelajaran semuanya lebih banyak pada daring dan efektivitas pembelajaran dengan digital. Jadi pengembangan aplikasi itu semakin semakin masif sehingga semua fasilitas saya rasa sudah bisa memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dan dosen sebetulnya jika mau dimanfaatkan dengan baik. Termasuk yang kalangan administratif itu kan juga terbantukan sekali dengan peralihan yang seperti ini yang tadinya kampusnya mungkin masih manual dengan adanya informasi ini segala administrasi akademik ataupun keuangan juga kan sudah mulai beralih kepada semua yang membatasi interaksi sehingga lebih cepat, lebih efektif, efisien. Oh ya Karena tadi saya lupa menyampaikan bahwa setiap pergantian kelas itu di tempat kami ada sterilisasi ruang. Jadi hmm, untuk protokol kesehatan, karena kan setelah dipakai misalkan 20 orang masuk ya dengan jarak yang 1,5 meter setiap kursi tadi, ya tetap nanti ada tim sterilisasi ruangan setiap pergantian jadwal kuliah. Jadi UMY sudah menerapkan seperti itu, makanya offline-nya sudah berani sudah berjalan berjalan ya. karena di Jogja juga kan sekarang nggak tahu ya PPKM-nya sudah berakhir apa belum ya. Terakhir PPKM 1 level 1. Dan kayaknya untuk sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru mulai digalakkan lagi pembatasan interaksi Iya. itu. Tapi Akhirnya membludak. saya lihat di jalanan di Jogja juga sudah mulai Rame ramai ya. ramai dan sudah longgar lah, nggak kayak dulu ketat sekali kan. Ya, atau mungkin Nggak ketatnya pakai masker kena. Kalau sekarang ya beberapa mungkin kalau kalau naik sepeda motor masih pakai ya. Maksudnya orang-orang jalan di luar itu udah banyak yang tanpa pakai masker sekarang di Jogja ya. dan mungkin karena kekhawatirannya mereka juga semakin menurun tingkat kecemasannya karena kan sudah beberapa yang vaksin, jadi kan setidaknya Rata-rata itu kan memberikan udah kepercayaan diri untuk keluar gitu. rata-rata udah vaksin 2 kali kan, ada yang 3 kali Iya. juga gitu. Nah itu. Nah, kalau Mbak Dina sendiri itu bidang pendidikannya itu mengarahnya ke apa Mbak? Metode atau media atau ke apa ya? Atau R&D? Eh, kalau seandainya saya sebenarnya kalau 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 ditanya bidang Hmm. di jabatan fungsional, saya justru tidak ke pendidikannya. Saya lebih ke matematikanya Tapi kalau di jabatan fungsional. Tapi tapi kalau bidang sekarang penelitian uh, saya uh, ataupun concernnya saya itu saya uh, lebih kepada eh, apa ya kayak kemampuan berpikir matematisnya siswa. Jadi metode belajar sama kemampuan berpikir matematis di situ sih saya lebih metode concernnya. ya, metode. Oh, kalau ngajarnya lebih matematika kan karena nggak ada mata kuliah Gak ada metode pendidikan, iya. itu Jadi media. saya Oh, nggak pernah dapat apa mata kuliah tentang pendidikan itu, ya. S3-nya ambilnya tentang metode kan. pendidikan matematika. Iya, maksudnya arah risetnya ke metode tadi ya. Arah risetnya itu kemampuan berpikir matematis. Oh, berarti apa? Psikologi ya?
Iya, lebih ke psikologi siswa, kemampuan siswa. Ya, Teori kognisi, psikologi kognitif gitu-gitulah, lebih ke kognisi siswa. saya tahu dikit-dikit lah kalau di pendidikan itu nyabangnya, kemudian di breakdown menjadi apa, karena dulu memang pernah belajar. Di UIN juga ketemu lagi ya pendidikan matematika dulu. Ya itu. Di UNJ juga pendidikan teknik. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman yang teknik murni itu saya lebih lebih punya banyak pengalaman, terutama kalau dalam penyusunan kurikulum, kemudian penyusunan RPS. Saya itu lebih cepat nangkepnya lah kalau memang diberi pelatihan gitu. Karena memang dulunya kan tugas-tugas sering ya, bikin RPP gitu ya, bikin Betul. bikin modul, Strategi bikin pembelajaran, strategi evaluasi pembelajaran. pembelajaran. Iya, jadi lebih koneknya lebih cepat daripada memang orang-orang teknik murni kan nggak pernah belajar sama sekali secara formal gitu. Berarti ini kalau kalau bisa dibilang itu strateginya Mas Rinasa ya memang sudah mengincar mau jadi dosen. Jadi memang concernnya di teknik, kemudian supaya bisa maksimal sebagai dosennya, Mas Rinasa backup dengan pendidikannya. Memang itu Wah, strategi dari awal sudah ada visi ke depan seperti itu enggak, kah atau enggak. itu Malah saya nggak ngerti sama sekali kok bisa begini gitu loh. Saya karena bagus sekali kombinasinya. iya, ternyata setelah saya lulus S2 tuh saya rasakan enak sekali gitu loh karena kombinasinya jadi enak. Saya ngobrol sama orang pendidikan nyambung, saya ngobrol sama orang teknik juga nyambung gitu. Dan apalagi di sekarang tempat kerjanya Mas Rinasa kan kombinasi dua sisi itu, kombinasi tekniknya juga Ya jadi kombinasi seorang pendidikan dosen yang ya. nggak bisa Ya, dilepaskan. ya Iya, kalau jadi seorang dosennya iya memang. Jadi iya. Jadi bermanfaat sekali. iya betul. Ya kebetulan dulu saya soalnya di bidang pendidikannya saya suka sih. Dan skripsi saya Kenapa juga kan pendidikannya ngambilnya pendidikan. matematika, Mas Rinasa? Kan banyak nih pendidikan lain nih. Ah, Kenapa kok saat itu memilihnya pendidikan matematika? oh ini jadi cerita saya nanti jadi curhat saya. Ya tapi saya jelaskan dikit ya mungkin kenapa kok pendidikan matematika karena saya itu di pendidikan teknik otomotif di UNY itu kan matematikanya kurang. Kalau pendidikan UNY itu sudah bagus lah untuk ilmu pendidikannya, udah cukup bagi saya. Tapi, saya itu perlu ilmu matematika lagi gitu loh. Nah, dulu itu saya bingung juga mau ngambil matematika murni atau ngambil pendidikan matematika untuk kuliah saya yang kedua itu. Nah, setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, saya nanya orang tua ibu saya memang tidak kuliah ya, cuma dia lebih menyarankan pendidikan matematika karena saya dulu ragu dengan pendidikan teknik otomotif saya, ragu tuh nanti mbok menawa ora diluluske, malah yang jadi diluluske-nya malah yang satunya, daripada nanti matematika murni malah jadi susah cari kerjaan, ya sudah ambil pendidikan lagi, jadi gitu ceritanya. Hmm. Sebenarnya kalau mau dikombinasikan, mending mending matematika murni, Mbak. Menurut saya malah itu bisa selesai kemarin. Kalau saya ambilnya matematika murni. Karena kendala saya ketika membagi waktu itu adalah di UIN saat itu eh, menerapkan pola magang di sekolah di sela-sela liburan ya. Enggak di liburan sih, PPL, enggak di liburan sih di tengah-tengah semester juga ada kok. Bukan PPL, Mbak. Kalau PPL kan yang di akhir itu semester loh, 7. Oh, yang magang itu yang ya, yang magang magang setiap itu. semester Nah, ganjil itu ya. iya, itu kan bikin kacau kan. Jadi saya kalau ikut magang kan otomatis meninggalkan kuliah saya di UNY. Sementara Betul. kuliah di UNY itu strike banget kalau udah lewat 4 kali nggak masuk, mau dia izin, mau dia apapun ya nggak ada toleransi. Langsung Hmm. dicoret nilainya gitu nggak. Ya udah, akhirnya saya lebih ngeboti UNY-nya gitu. Karena menurut saya lebih dulu kan SKS-nya lebih banyak loh kan, Maneman kalau nanti jadi rusak semua kan ya udahlah saya korbankan matematikanya, saya pending cuti 2 semester, dan setelah saya aktif lagi setelah lulus S1 di UNY, Allah berkehendak saya diterima di UGM S2, teknik mesin murni, bukan kan di sana nggak ada pendidikan, malah ambilnya mesin murni. Nah itu
Kenapa saya ngambil teknik mesin murni, karena teknik mesin murni itu peluangnya lebih banyak kalau jadi dosen. Kalau saya ambil pendidikan, menurut saya ya, eee, kurang gitu loh. Dan saya lebih mantep di teknik mesinnya karena matematikanya banyak. Dan ilmu keteknikannya juga lebih Dan luas mungkin matematika ya? nggak hanya sebatas matematika yang dipelajari untuk diajarkan ke anak-anak, tapi bisa diterapkan ke teknologi gitu loh, Mbak. Mmm. Yang saya cari itu yang seperti itu, makanya saya ambil UGM. Berarti sudah kombinasi pas S1-nya, kemudian S2-nya, tinggal nanti Ya, S3-nya. ya Dan kalau kalau misal S3-nya pasti harus linear sama S2-nya. betul, supaya nggak kesulitan nanti di bidang kita kan di dosen itu. Ya, karena hobi Jadi kalau saya kan sudah jadi dosen nggak bisa sembarangan kita mau kuliah apa, ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan. heeh, iya iya, heeh. Eee, ini mungkin lanjut pertanyaan berikutnya, Boleh boleh boleh. kalau memberi motivasi belajar bagaimana ya ke mahasiswa gitu, peserta didik gitu? Tekniknya bagaimana kalau memberi motivasi belajar? Kalau motivasi belajar ke mahasiswa saya, itu bisa banyak ya kan kalau kalau kebetulan kan untuk di kampus saya itu jumlah mahasiswanya nggak terlalu banyak. Jadi masih masih bisalah kita dekati secara personal, gitu kan. Dan untuk membangun hubungan dengan mahasiswa juga tidak hanya sebatas dosen mahasiswa, justru kalau kuliah di Cordova itu kesannya seperti keluarga. Jadi untuk motivasi ya bicara kita berbicara seperti selayaknya kita berbicara dengan sahabat, kita bicara dengan teman, kadang posisikan sebagai orang tua. Jadi apa yang kita sampaikan, mahasiswa tuh tidak merasa dia seperti digurui gitu lah. Jadi uh, karena karena jumlah yang tidak terlalu banyak, jadi pemberian motivasi itu juga lebih nyaman. Dan kalau motivasi via Jumlah kan per kita kelas kita berapa, bisa Mbak? banyak ya. Di sana Bagaimana? jumlah per kelasnya berapa mahasiswanya? Macem-macem. Jadi pada saat saya 2018 masuk, Mhm, kebetulan kan saya ngajarnya tidak hanya di satu home base ya Mas ya. Jadi karena saya fokusnya di pendidikan di matematikanya, saya tuh kebetulan ngajarnya ini. Kalau nggak kalkulus, kalau nggak statistik, metode penelitian dan begitu-gitu lah. Nah, ataupun metode numerik, eh, kalkulusnya juga 1, 2, 3 dan seperti itu jadi atau matematika dasar. Nah, jadi saya tuh mengajarnya berpindah-pindah dari prodi satu ke prodi yang lain, kemudian dari fakultas satu ke fakultas yang lain. Jadi misal dalam satu semester saya ngajar 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah, itu bisa di beda prodi dan beda fakultas. Jadi tidak di satu sama. Jadi mahasiswanya pun beragam. Ada yang satu prodi nggak nyampe 10, ada yang satu prodi di antara 10 sampai 20, ada yang prodinya per lumayan angkatan gemuk. itu ya? Per Iya, angkatan ya? satu kelas satu angkatannya. Oh, iya iya iya. Di Jadi ya, karena NTB ya itu karena ya? berbeda ini apa menjadi dosen di daerah Daerahnya mana? Jawa dengan NTB menjadi ya? dosen di daerah Timur, Sumbawa Barat. Iya, NTB. Berarti di Mm-mm. Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa Barat. oh, iya, iya. Sumbawa Barat tuh sama Sumbawa Besar beda ya? Beda kalau Oh, Sumbawa beda. Besar itu dia kabupaten yang lebih tua. Nah, Hmm. Sumbawa Barat itu dia baru perpecahan sekitar Hmm. berapa belas tahun itu. Jadi Oh, iya. kabupaten baru dan satu-satunya perguruan tinggi juga di sana. Cuma ya itu Hmm. eh, Kalau terkadang masyarakatnya lebih tertarik untuk mencoba ke yang ya, luar. kalau saya boleh sharing juga nih masalah memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa kita. Kalau saya kan ya seperti yang dibilang Mbak Dina tadi, pendekatan seperti layaknya seorang sahabat supaya tidak ada gap antara mahasiswa dengan kita, itu juga saya lakukan. Terus yang lebih utama itu sebenarnya kan mahasiswa masuk ke prodi kita, itu kan tujuannya nanti kan eh, lulus itu sesuai profil lulusan yang diharapkan oleh kurikulum yang kita desain ya atau kurikulum yang kita buat. Nah, dari situ saya biasanya memberikan contoh yaitu diri saya sendiri. Selain saya aktif sebagai dosen atau akademisi, di luar pun saya mengerjakan proyek-proyek dengan rekan atau teman yang
sebagai seorang praktisi industri. Nah, saya teman-teman industri banyak, ya baik yang industri otomotif maupun industri manufaktur dan yang berkaitan dengan teknologi mesin lainnya. Nah, dari situ saya bisa cerita meskipun saya tidak terjun full langsung ya di industri, tetapi setidaknya mengerjakan project-project yang kita selesaikan dengan mereka berbarengan, itu sudah memberikan suatu contoh kasus nyata gitu loh, bahwa ilmu kita itu bisa diterapkan di kehidupan nyata secara real. Nah, dari project yang sudah pernah saya lalui itu saya bawa kasus itu ke dalam dalam kelas, kalau pembelajarannya di kelas gitu ya. Nah, terus tidak jarang juga saya menghadirkan praktisi-praktisi industri, teman-teman saya, kawan-kawan saya itu untuk sharing di kelas, mengajar di kelas sebagai praktisi yang mengajar. Jadi dari situ nanti selain memberikan motivasi ke mahasiswa, nuansa pembelajarannya juga akan lebih lebih berwarna lagi gitu loh. Karena tidak hanya bertemu dengan dosennya, tetapi bertemu dengan kawan dosennya yang memang background-nya berbeda. Dari praktisi industri yang mereka mungkin menapaki jenjang karirnya berbeda dengan dosennya. Mereka lulus langsung berkarir di industri. Jadi dapat motivasi juga dari mereka gitu loh. Itu yang saya harapkan sebenarnya, adanya penghadiran nuansa industri, nuansa teknologi yang diaplikasikan real di lapangan itu ke dalam kelas. Betul betul, saya Seperti juga itu. sepakat itu, Mas. Jadi memang Ya, apa sih, dengan menghadirkan seperti itu tuh mereka menjadi yang pertama pembelajarannya dia nggak membosankan, habis itu mereka lebih aplikatif belajarnya, kemudian mhm, siswa juga lebih tahu bagaimana cara menerapkan ilmunya, dan mereka juga sebenarnya senang kalau misalnya diajak penelitian-penelitian, mereka membantu ya, penelitian, riset-riset kita gitu kan, mereka juga senang, termasuk misal mereka dibantu menjadi surveyor atau ya, enumerator gitu, kalau misalnya kan kita dosen juga sebagai akademisi kadang diminta oleh Pemda untuk mhm, membantu mhm, pengembangan daerah kan, pengembangan ya, kabupaten. Nah, saat saat kita dipercaya oleh pemerintah daerah ataupun dipercaya oleh industri yang ada di sekitaran situ, nah kita ajak mahasiswa sebatas untuk menjadi surveyor atau enumerator ataupun sebagai membantu dalam um, membantu kita untuk mengumpulkan data dan lain-lainnya ataupun mhm, merapihkan data kita ya itu setuju. mereka tuh senang sekali. Termasuk misal kalau ada kesempatan penelitian, misalnya Mas Rinasa, kalau di Ya, perguruan tinggi kan lumayan banyak nih eh, lomba-lomba untuk mahasiswa, baik esai, lomba karya tulis, ataupun lomba penelitian-penelitian kayak PKM gitu kan. Itu kalau mereka diajak untuk seperti itu, menerapkan ilmunya di situ, mereka juga sebenarnya senang. Dan ya, itu juga motivasi ya saya mereka untuk setuju itu. belajar. Cuman kan itu di luar kurikulum yang kita Iya, bangun betul. tadi, di luar RPS ya. Maksud saya yang saya jelaskan tadi itu RPS yang saya bangun itu ada konten itunya gitu loh. Karena untuk menjangkau semua mahasiswa. Kalau yang dikatakan Mbak Diana tadi memang saya setuju. Memang dan saya sudah melakukannya, mengajak mahasiswa untuk join riset dengan penelitian saya, kemudian garap paten juga saya beri kesempatan, garap hak cipta modul juga saya beri kesempatan. Bahkan project di lapangan pun saya pernah mengajak mahasiswa saya gitu loh. Jadi saya bilang, "Ini profesional, kamu gagal ya projeknya gagal," saya bilang gitu. Tapi kan orang-orang pilihan, Mbak, tidak semua Betul. terjangkau. Nah, itu kadang yang kita susah membuat pembelajaran yang real itu untuk mencakup semuanya mahasiswa. Semua Berarti siswa. Kalau semua siswanya banyak mahasiswa. ya ini. Nah, makanya gimana caranya itu bisa tercakup semuanya, makanya saya bawa pengalaman-pengalaman yang di luar itu saya bawa ke kelas gitu. Atau kalau dengan Zoom atau dengan MS Teams, ya saya hadirkan tuh pematerinya di dalam Zoom. Kan kita lebih fleksibel kalau online gini. Betul. Apalagi teman sendiri ya. Teman-teman saya yang lulusan WY banyak sekali Mbak yang di industri Mbak. Yang jadi guru atau jadi dosen paling cuma sedikit. Satu angkatan Hmm. saya yang jadi dosen paling cuma 2 orang, saya dan 1 orang teman saya. Terus yang jadi guru paling ya bisa dihitung jari. Total apa sisanya di industri semua. Jadi kalau mau Jadi banyak menghadirkan itu orang dosen industri tamu ya untuk praktisinya. betul. Jadi kalau mau
mau MOU tuh ya gampang, karena memang banyak teman-teman satu angkatan punya, tersebar luas di beberapa perusahaan. Sebenarnya tuh, lebih enak memang kalau kita mengajar sesuai dengan bidang kompetensi di home Ya, base-nya. Jadi kita bisa mengembangkan bagaimana siswa itu seperti apa sesuai dengan, eee, apa, iya, permintaan profil lulusannya, sesuai dengan kemampuan kita, itu heeh, memang lebih enak gitu ya. Jadi kita bisa lebih banyak bereksplor gitu. iya, dan setelah saya apa ya, menghadirkan pemateri dari luar, kemudian saya cerita pengalaman saya, dan saya kan sempat ngajar fisika, bukan sempat ya, memang saya mengajar fisika di tempat saya juga, fisika teknik. Dan mereka itu kalau dengar kata fisika, terus ada rumus, kita langsung sampein konsep rumus tuh mereka nggak akan nyantol. Betul. Makanya metode itu nggak saya terapkan lagi. Saya biasanya bawa bawa hasil produk saya nih. Ini loh saya bisa buat ini. Buat ini tuh ya dari fisika juga gitu loh. Coba dicari mana letak fisikanya. Dari situ mereka akhirnya mau terbuka, mau mencari, mau ngulik gitu loh. Akhirnya ada rasa kekepoan di dalam hati. Jadi kita tuh sebenarnya jadi seorang pendidik tuh membuat anak didik kita kepo itu penting juga untuk brainstorming di awal ya. Mhm. Jadi nggak langsung nih rumusnya, ini menurunkannya, ini kasus ini, soal ini kerjainnya seperti ini. Itu metode-metode lama yang pasti banyak yang mengantuk kalau itu diterapkan di kelas. Saya Iya, yakin. dan caranya Mas Yunasa itu juga bagus karena mahasiswa jadi tahu kenapa dia harus belajar karena Betul. aplikasinya langsung terlihat di awal. Ya, ibaratnya saya tembak akhirnya dulu, terus akhirnya saya geret masukkan ke kelas gitu, Mbak. Betul. Menurut saya kayak gitu sih sederhananya. Karena Tembak kadang hilirnya karena terus kadang seorang belajar itu mempertanyakan untuk apa sih kita belajar ini? Kenapa ya, sih kita harus capek-capek nyari ini? Nah, iya jadi seperti memang itu. menghadirkan kebermanfaatan utilitas ilmunya itu penting. Iya. Kalau pengalaman Mbak Dina sendiri di Cordova itu yang di dalam kelas ya, maksudnya kalau yang project kemudian penelitian itu kan pasti ya semua dosen sudah pernah melakukan dengan mahasiswanya, tapi kan tidak semua mahasiswa. PKM juga ya, bimbing PKM semua dosen pasti sudah melakukannya. Nah, kalau yang di dalam kelas sendiri, pembelajaran apa perkuliahan itu apakah semua diarahkan ke problem based learning dan project based learning atau bagaimana pengelolaannya gitu. Karena kan setahu saya sekarang ini kan kalau ngobrol sama orang pendidikan ya bilangnya sekarang itu nggak boleh hanya ceramah, nggak boleh hanya memberikan unsur-unsur pengetahuan dan pemahaman saja. Sekarang itu harus yang high order thinking katanya. Kalau bisa mencapai yang level tertinggi dari taksonomi yang terbaru sekarang namanya Belum. Anderson. Anderson Mbak yang sudah diperbarui. Kalau belum Oke, kan yang Anderson. lama. Nah, Anderson tuh yang paling tinggi itu yang level 7 yaitu creation. Jadi harus bisa menciptakan sesuatu yang baru kan itu kan. Level yang kita ajarkan ke mahasiswa itu harus sampai level 7 gitu loh. Nah, makanya seringkali saya metodenya adalah menggunakan project based learning gitu. Kita adakan project. Kalau Mbak Diana Iya, sendiri bagaimana? kalau saya sih sama, cuma kalau seandainya untuk kayak kalkulus, metode numerik kayak gitu kan. Jadi base-nya bukan berupa base base produk benda yang bisa terlihat. Hmm. Base-nya itu lebih kepada aplikasi itu di dalam dunia nyata bagaimana sisinya, termasuk misalkan metode numerik, bagaimana bisa merealisasikan perhitungan matematis dari metode numerik itu menjadi komputasi supaya lebih efektif efisien dalam menentukan sesuatu tersebut yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, jadi Hmm. lebih begitu karena kalau kita bicara matematika karena mayoritas yang saya ajarkan matematika, itu penerapannya tidak seperti bidang-bidang lain yang lebih terasa ya. Jadi ya memang bagaimana caranya kita membuat matematika hasil akhirnya itu dengan masalah-masalah yang dihadirkan pun tidak hanya sebatas mereka memahami rumus bagaimana menyelesaikan, tapi bagaimana penerapan saat siswa belajar itu ke dalam aplikasinya.
Oh, berarti juga Aplikasinya bisa aplikasi di kenyataan ataupun aplikasi teknologinya. berarti juga diterapkan untuk metode project based learning ya, nanti mungkin Iya betul, saya juga matematikanya begitu, Kak. diaplikasikan ke pembuatan metode numerik yang mengarah ke aplikasi tadi ya. Iya betul. Keren ini juga nih Mbak Dena. Soalnya Karena metode kan kita numerik ya. juga pernah belajar metode numerik kan itu. Nah, kalau cuma sebatas kita mempelajari bagaimana rumusnya misalkan polinomial itu bisa seperti itu ataupun kita metode belah dua bisa seperti itu. Hanya sebatas mempelajari teorinya saja itu saya rasa sekarang belajar nanti keluar ruangan lupa. Nah, Iya. jadi itu sih, itu yang dibilang sama Mas Rina, nggak bisa kita cuma sebatas transfer ilmu. Iya, dan metode numerik itu saya juga tertarik loh di dunia teknik teknik mesin itu dipakai juga. Fungsinya Iya, untuk memprediksi hasil-hasil eksperimental yang nyata. Kalau itu nanti bisa dibuat dengan mempertimbangkan faktor errornya yang sudah kita hitung sebelumnya, itu bisa jadi desain yang luar biasa ketika kita menerapkan itu dengan benar. Dan itu sekarang saya lagi tertarik tuh, lagi ya coba belajar-belajar dikit-dikit lah, karena memang riset saya itu belum pernah, ya sudah ada sih, tapi belum publish. Maksudnya ketika S2 dulu tuh eksperimental, dan baru-baru ini saya lagi tertarik di simulasi numerik ya. Kalau di teknik itu seperti itu istilahnya. Tapi yang menggunakannya metode numerik, walaupun dibantu komputer asal klik-klik-klik, kalau nggak tahu awalnya gimana kan ya sama aja nggak bisa jelaskan ya kan Mbak. iya Bagus betul Mbak, sekali. kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa kita join riset yang metode numerik itu. Tapi yang aplikatif ya. Kalau yang terlalu matematis kayaknya enggak deh. Terlalu jauh. Ya. Kemudian terakhir meraih beasiswa nih. Bagaimana Mbak Dina meraih beasiswa nih? Dulu S2 juga dapat beasiswa ya kayaknya ya. Iya, bagaimana ya? Apa? Dapat Jadi beasiswa apa? iya, betul. Tapi Beasiswa apa beda waktu? beasiswa. Kalau S2-nya itu beasiswa unggulan. Nah, Oh, kalau yang S3 ini beasiswa pendidikan Indonesia. kalau waktu S1 sempat dapat beasiswa S1 enggak? juga beasiswa, Tuh, kan beasiswa keren PPA kan? itu. Beasiswa Nah, apa sih itu namanya? Beasiswa berarti apa perlu gitu ini sih. disampaikan lah pengalamannya meraih beasiswa, bagaimana caranya, tipsnya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sobat cendekia semuanya. Oh, tipsnya. Oke, yang pertama tipsnya sebenarnya ini ya menumbuhkan motivasi diri dulu ya, motivasi diri untuk mau mau mendapatkan beasiswa itu gitu kan. Nah, karena kalau kita kita sendiri nggak termotivasi untuk dapat beasiswa, kita nggak mungkin mau mempersiapkan persyaratannya yang dibutuhkan, habis itu ikut seleksi-seleksinya, yang secara waktu tenaga juga kita harus menyediakan. Ya, kemudian yang kedua jelas kita harus mempersiapkan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, karena setiap beasiswa pasti dia punya persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak sama. Nah, kita harus jeli melihat setiap persyaratannya, kemudian kita buat checklist persyaratan mana yang sudah kita punya, persyaratan mana yang belum kita punya. Jika sekiranya di dalam persyaratan tersebut masih ada yang kita bingungkan, karena kan terkadang informasi di buklet ataupun yang diberikan itu masih cenderung terbuka, tidak spesifik maunya apa. Nah, jadi jika ada persyaratan yang sekiranya masih membingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bertanyanya bisa ke Wardi yang sudah pernah dapat beasiswa itu, atau kita bisa belajar manfaatkan sekarang sudah banyak ya informasi-informasi di YouTube ataupun di Google terkait suatu hal. Nah, jadi kita harus mau untuk memperkaya informasi terkait persyaratan tersebut, karena jangan sampai kita menganggap mudah suatu hal, ternyata justru kepala kita akan gagal di tempat yang kita anggap mudah Hmm. itu. Nah, jadi harus kita pastikan dengan betul setiap persyaratannya. Sebenarnya itu sih Mas Rinasa. Iya, sempat dengar juga dari temen kalau orang yang sudah pernah dapat beasiswa, kemudian berikutnya dia akan dapat lagi, kemudian berikutnya akan dapat lagi. Jadi kayak sudah kebiasaan itu mudah gitu loh. Sementara bagi yang belum pernah sama sekali kan ibaratnya kayak baru memulai ya. Sesuatu hal apapun yang baru memulai itu kan rasanya sangat berat dan
dirasa sangat sulit ya. Nah itu bagaimana untuk memunculkan motivasi? Karena, eee, misalkan kita IPK nggak tinggi-tinggi amat, tapi apa mungkin ya kita dapat beasiswa? Nah itu kan kadang di benak teman-teman yang mungkin IPK-nya tidak superior ya, tidak yang tinggi-tinggi amat itu gimana itu? Apa masih punya kesempatan atau chance yang sama dengan yang IPK-nya itu tinggi gitu? Oke, eee, kalau menurut saya beasiswa itu kan ada banyak pemberinya ya, yang memberikan beasiswa tuh banyak, standarnya juga berbeda-beda. Ada yang memberi beasiswa memberikan standar IPK-nya tinggi dengan standar TOEFL dan lain-lainnya yang memang tinggi, memang untuk menjaring generasi-generasi berkualitas yang memang dianggap layak untuk dibiayai oleh negara, misalkan itu sebagai negara yang memberi beasiswa. Tapi kan juga kita tahu ada pemberi beasiswa selain dari yang negara itu mungkin dari swasta atau dari industri ataupun dari daerah-daerah ataupun yang lainnya yang mau memberikan beasiswa juga. Nah, biasanya yang seperti itu persyaratannya tidak terlalu ketat, tidak terlalu setinggi saat kita mau mengikuti seleksi beasiswa. Misalkan yang kita tahu misal LPDP gitu kan atau beasiswa AAS gitu kan yang secara kualifikasinya tinggi. Nah, Mmm, untuk mahasiswa yang memang merasa bahwa, "Oh, saya kok tidak bisa seperti si A, saya tidak bisa seperti B, saya ada kekurangan tidak seperti dia yang begini mhm begitu." mhm, Nah, jika memang ada keraguan seperti itu khususnya di IPK, bisa mencoba alternatif beasiswa lain yang tidak mensyaratkan setinggi itu. Jadi intinya tuh, itu yang tadi saya bilang di awal, motivasi diri sendiri mau nggak untuk mendapatkan beasiswa. Kalau seandainya mau, pasti akan mencoba untuk mencari, mencoba untuk bertanya, mencoba untuk mengukur diri, kira-kira saya bisa tidak? Nah, kalau saya tidak bisa, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa? Nah, jika memang masih ada peluang untuk bisa itu, ya ayo kita kejar selama peluang itu masih ada. Nah, dan kalau memang seandainya khawatir, ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran, "Ah, nanti saya nggak bisa dapat beasiswa, ah, nanti saya begini begitu." Nah, ini yang harus ditekankan di awal. Nah, kalau memang dari awal ingin dianggap sebagai seseorang yang layak mendapatkan beasiswa, persiapkan dari jauh-jauh hari. Misalkan, sudah tahu nih orang orang dapat beasiswa pasti diminta standar IPK tertentu, ya ayo dong jangan malas-malas kuliah gitu kan. Jadi mhm. usahakan paling tidak IPK bisa, ya bisa deket-deket dengan standar beasiswa yang dimau gitu kan. Jadi sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, karena kalau beasiswa itu nggak bisa mendadak, Mmm, khususnya tentang IPK itu ya. tapi saya Kecuali kalau termasuk ada yang lain yang tapi saya gimana? termasuk yang nggak tinggi-tinggi amat, Mbak, IPK saya itu. Tapi kan nyatanya masih merasa sukses. Ya Dan sebenarnya kadang kadang itu juga sih yang saya buat motivasi kepada mahasiswa tuh ya IPK itu ketika IPK-nya itu nggak bisa dijadikan ukuran juga gitu. Cuman kan kalau misalkan itu jadi syarat beasiswa, kepentok ya sudah Mbak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. iya Setidaknya seperti betul. yang Mbak bilang tadi harus di atas standarnya lah, biar aman, gitu. Iya itu Tapi kalau ada kekhawatiran itu. Tapi saya tap rasa mau dapat beasiswa ataupun tidak, jika memang pribadi individunya itu semangat, saya rasa juga bisa sukses, nggak mesti uh, peluang kesuksesan hanya untuk para awardee. Kan. Nyatanya juga yang ya tidak beasiswa juga saya bisa dulu sukses. pernah ngusulin beasiswa PPA tapi gagal. 2 kali sih gagal PPA, memang karena IPK-nya nggak tinggi. Terus S2 saya juga nggak tinggi. S2 saya biaya mandiri, biaya sendiri. Selama sekolah saya belum pernah dapat beasiswa. Hmm. Jujur, jujur dari hati yang paling dalam, saya nggak pernah dapat beasiswa loh. Tapi Berarti saya harus mudah-mudahan. berterima kasih sama Mas Rinasa ini. Kenapa? Karena Mas Rinasa membayar pajak untuk membiayai Oh saya. gitu. Oh iya iya. Itu guyonan-guyonan nih. Heeh. Tapi Guyonan-guyonan. ya mudah-mudahan S3-nya dapat lah. S3 masa nggak Amin. beasiswa? S3 ya harus Betul beasiswa betul. lah. Iya, karena S3 lumayan ini, Mas. Ya betul. Kalau kampus sendiri sih, kalau asal dapat LOA yang kampusnya itu termasuk yang kerjasama, pasti dapat beasiswa. Enak itu. Di luar, Berarti sudah ada. di luar beasiswa yang luar gitu ya. Kalau dapat beasiswa yang luar ya lebih bagus lagi.
Sebenarnya yang kalau untuk modern. beasiswa S3 luar negeri itu apalagi banyak itu, Mas. Banyak Ya, sekali peluangnya untuk beasiswa dan S3 luar dan negeri, mereka tugasnya tidak murah. dan mereka tidak berbasiskan IPK, ya kan? Iya betul, Mm-mm. Ya itu ya, tidak makanya menceritakan itu. makanya saya sering bilang juga ke mahasiswa IPK sebenarnya juga tidak menentukan kesuksesan Anda di akhir nanti, cuman itu juga ada standar minimalnya, jangan sampai di bawah standar minimal gitu ya. Betul. Iya, saya sering tekankan kayak gitu sih. Cuman kalau yang mau berprestasi maksimal semaksimal mungkin IPK 4,00 ya silahkan juga gitu loh. Setiap orang punya pilihan, saya bilang kayak gitu. Karena kan kita sebagai dosen masa ya nggak boleh IPK tinggi ya, nggak gitu juga. Artinya kan semua orang punya pilihan masing-masing dan yang penting kita bisa mengarahkannya ke arah yang benar gitu kan. Tapi sebenarnya selain IPK juga ada hal lain yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa Oh sih iya, Mas. soft skill, Nggak cuma sekedar nilai betul. Jadi soft skill. bagaimana caranya selama durasi kuliah yang terbatas maksimal 4 tahun untuk S1 itu, dia bisa memperkaya diri tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tapi sering ikut pelatihan-pelatihan, syukur-syukur ada Ya, sertifikat organisasi juga kompetensi, penting. organisasi, betul. Terus memperkaya pengalaman-pengalaman di luar. Jadi nanti saat sudah lulus, ijazah dapat, mereka juga nggak bingung saat di lapangan. Kan sekarang kita sering sering dapat cerita-cerita atau mungkin kita sering mendapatkan kasus-kasus banyak yang dia uh, di kuliahnya dia tinggi, saat dia sudah keluar dia bingung mau kerja apa. Kemudian saat saat bekerja di tempat bekerjanya ternyata bisa jadi kalah dengan yang nilainya jauh di bawahnya. Nah, itu kan itu akan sangat sayang. Karena ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesuksesan sebetulnya. Ya, menarik sih pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin closing statement bisa disampaikan Mbak Di pada Sobat Closing Cendekia semua. statement. Ya, Oke. tentang pendidikan lah. Pak, silahkan bebas. Oke, untuk closing statement karena tadi di awal kita membahas tentang pembelajaran daring. Jadi Ya, kalau dari saya, baik guru, dosen, ataupun mahasiswa, jangan bosan-bosan untuk mengeksplor diri menggunakan pembelajaran daring untuk gurunya yang berkaya metode strategi pembelajaran supaya efektif efisien dan untuk siswanya bagaimana memaksimalkan kompetensi yang nanti akan diperoleh dengan pembelajaran daring itu tidak hanya membebankan atau memusatkan pada pembelajaran dari gurunya tapi bagaimana bisa mengembangkan diri secara kreatif supaya kompetensinya bisa semakin maksimal. Kemudian kalau berkaitan dengan tadi bagaimana bisa mencapai kesuksesan atau motivasi belajar di kelas yang tadi Mas Nasa pernah singgung. Terus uh, dari saya dosen itu hanya fasilitator. Nah, baik dosen ataupun guru hanya fasilitator untuk pengembangan diri. Yang lebih penting adalah mahasiswa itu sendiri dalam mengembangkan dirinya. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan saat masih bisa bertemu dengan dosen untuk memperkaya diri apa yang sekiranya perlu dikembangkan dan perbanyak belajar. Nah, tidak hanya belajar ke dosennya, bisa belajar dengan dosen-dosen yang lain, dengan teman sebaya, kakak tingkat, ataupun media-media lainnya. Itu saya rasa lebih efektif. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan beasiswa, saya bilang jangan putus semangat untuk mencapai mimpi. Jika memang salah satu visinya mendapatkan beasiswa, silakan persiapkan dari sekarang, persiapkan diri, kemantapan diri, layak tidak kita bisa mendapatkan itu. Jika memang sekiranya hal itu gagal, jangan jadikan itu sebagai beban bahwa kita tidak layak. Tapi mungkin saja kita uh, bisa sukses dengan cara yang lain karena tidak menjamin saat kita gagal di satu sisi, maka kita gagal di tempat lainnya. Intinya jangan pernah putus asa. Itu aja Mas Rinasa. oke, terima kasih Cerewet Mbak. saya ya. Oh, enggak, itu bagus sekali tadi motivasinya kepada teman-teman Sobat Cendekia semuanya. Semoga semua teman-teman bisa sukses jalannya. Amin. Amin, Dan amin. mungkin sekian ya, kita tutup. Uh, Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di part-part yang selanjutnya, nanti barangkali kita bisa membicarakan topik lain di podcast saya ini nanti ya. Terima kasih Mbak Di Siap, siap atas Mas. waktunya. J. Sobat Cendekia, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.